Bila kita ingat lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan ada satu pribadi yang berkorban sangat besar untuk kita, yaitu Yesus. Sekarang dia jadi milik kita. Mari kita puji dia bersama-sama dengan lagu Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation. Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Ya, untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Bang Sabto. Kami persilahkan. Mic-nya dibuka dulu, Bang. Bang Sabto. Nggak bisa. Bisa? Nggak Sudah? bisa. Udah nyala. Udah kedengar ya? Udah, Bang. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sangat bersyukur atas pujian pembuka yang boleh sama-sama kami nyanyikan, yang menyatakan bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami adalah milik Tuhan Yesus, Sang Putra Allah yang telah mati, bangkit, menang, menyelamatkan kami, yang memberikan jaminan kekal bagi setiap kami yang harusnya masuk ke dalam penghukuman kekal karena dosa-dosa kami. Tuhan, kami sangat bersyukur atas karyamu yang indah ini, yang boleh kami hayati dalam pujian yang kami nyanyikan tadi. Dan biarlah kiranya kami juga bersyukur ya Tuhan, atas ibadah raya alumni yang dapat sama-sama kami ikuti pada malam hari ini. Biarlah kiranya melalui ibadah raya ini kami semakin diteguhkan akan iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami itu. Dan kami dapat ditolong
untuk kami betul-betul fokus kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Karena seperti pujian yang kami nyanyikan bahwa kami sekarang adalah milik Yesus, dan Yesus seharusnya juga menjadi milik kami. Dan biarlah kiranya kami betul-betul dapat menjalani kehidupan kami dengan fokus hanya kepada Tuhan kami, yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Fokus pada tujuan-tujuan yang Tuhan berikan pada setiap kami ketika kami diselamatkan. Kami sadar ya Tuhan, kami perlu untuk terus diingatkan, karena dosa pun masih menggerogoti kami, kedagingan kami, selama kami hidup di dunia ini. Inilah permohonan kami ya Allah, mengawali ibadah Raya Aluni pada malam hari ini. Berkati setiap puji-pujian yang kami nyanyikan, berkati Amang Sagala yang akan menyampaikannya, pemberitaan firman yang akan disampaikan nanti oleh Amang Sagala, sehingga semuanya hanya sesuai dengan apa yang hendak Tuhan ingin katakan pada kami. Berkati fellowship di antara kami juga, sehingga kami dapat menikmati malam ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Amin. Amin. Terima kasih. Yesus yang mengasihi kita itu memberikan banyak berkat di dalam hidup kita. Keselamatan, hidup abadi, sanak saudara, teman, bahkan kita jadi anaknya. Mari naikkan syukur kita nyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Terima
satu kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri adalah anak yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita juga mau menyaksikan persembahan pujian dari keluarga Bang Hasudungan Limbong dan keluarga Bang Kristo Tobing, di mana anak mereka, anak alumni, juga menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus. Ini pun patut kita syukuri. Mari kita saksikan lagu yang akan mereka bawakan, Akulah Seorang Siswa. Akulah seorang siswa, aku punya tenaga, aku punya sejuta cita-cita. Aku punya semangat, aku banyak ideal. Tuhan pakailah itu semuanya. Oh Tuhan, inilah aku, anakmu yang remaja, yang muda, yang kecil, yang tak berarti ini. Tapi ku punya semangat membangun generasiku untuk kemuliaan nama-Mu. Akulah seorang siswa, aku punya tenaga, aku punya sejuta cita-cita. Aku punya semangat, aku banyak ideal. Tuhan pakailah itu semuanya. Oh Tuhan, inilah aku, anakmu yang remaja, yang muda, yang kecil, yang tak berarti ini. Tapi ku punya semangat membangun generasiku untuk kemuliaan nama-Mu. Tapi ku punya semangat membangun generasiku untuk kemuliaan nama-Mu. Ya, terima kasih untuk keluarga Bang Hasudungan Limbong dan juga Bang Kristo Tobing. Bang Hasudungan Limbong ini alumnus dari USU ya, Amang ya. Dan Bang Kristo Tobing tuh alumnus dari FTUI. Ya. Terima kasih untuk sumbangan pujiannya. Biarlah Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat lagu ini. Suaranya bagus-bagus adik-adik ini. Nah, kalau ada juga alumni yang misalnya keluarga yang mau juga sharing pujian di bulan depan, bisa menghubungi kita. Semuanya bisa bersama-sama memuji Tuhan lewat acara virtual ini. Baiklah teman-teman alumni, menjalani kehidupan Kristen itu ibarat perlombaan lari. Tujuan yang hendak dicapai adalah garis akhir. Kita berusaha untuk sampai garis akhir walaupun penuh rintangan dan tantangan. Tapi seringkali kita tidak mungkin mengontrol secara penuh faktor yang di luar. Yang harus kita kontrol adalah yang ada di dalam diri kita. Karena itu kita harus fokus kepada tujuan kita. Kita mau angkat pujian, pandanglah pada Yesus. Lelah dan susah
di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Lukas akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami di tengah pergumulan dunia yang kami hadapi, di tengah perlombaan iman yang kami jalani, kami seringkali bertemu dengan tantangan yang berat, kami bertemu dengan godaan dunia, kami mungkin bertemu dengan lingkungan yang mau mengubah cara pandang kami, dan banyak hal yang mengalihkan pandangan kami daripada Yesus. Dan mungkin hati dan pikiran kami, hidup kami menjadi berfokus pada dunia, kami mengasihi dunia, dan kami tidak lagi berfokus pada Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kalau kami mungkin di dalam beberapa masa hidup kami lebih fokus dalam mengejar kekayaan, atau kami mengejar pencapaian demi pengakuan, atau kami mungkin juga menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan daging kami. Dan kami menuruti dosa, dan kami menuruti segala hal yang menjadi cara pandang dunia. Ampuni kami ya Tuhan, ketika fokus dan hati kami beralih daripada Yesus dan kehendak-Mu. Ampuni kami, dan kiranya Engkau bangkitkan kembali kepada kami sukacita akan keselamatan, akan hidup di dalam Yesus, sehingga kami terus bersukacita mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Dan dalam hidup kami, satu-satunya yang kami tuju dan yang kami kejar adalah pengenalan akan Engkau, keserupaan akan Engkau, dan mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah tangan-Mu yang terbuka kembali menyambut kami, dan kami mempersembahkan kembali hidup kami hanya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Inilah doa pengakuan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, mari kita sebagai alumni menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita dengarkan juga kesaksian pujian dari staf Perkantas dengan satu lagu, He Lives. Christ
Keren. Ya, Yesus benar-benar hidup. Karena itulah fokus hidup kita memang diarahkan kepada Dia yang hidup. Mazmur 119 ayat 66 berkata, "Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu." Mari persiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu The Power of Your Love. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and
Langsung kepada saya? Langsung aman. Baik. Salam sejahtera bagi semua alumni dimanapun berada. Ya, sungguh bersyukur setiap kali berjumpa dengan rekan-rekan alumni. Bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia. Mungkin lagi studi atau bagaimana ya. Ada dari Arab. Kalau Lukas dari mana? Norwegia ya? Swedia. Lupa saya terus ya. Iya. Benar ya? Swedia, bukan Norwegia. Swedia ya? Oh iya, itulah saya suka lupa itu. Padahal kami sekitar 7 tahun yang lalu sama kakak ke Swedia juga itu. Asik banget ke sana itu. Ya. Oke, mari kita berdoa untuk tema yang sangat-sangat penting ini. Focus on Jesus. Bapa di surga, sebagaimana pujian yang baru saja kami nyanyikan. Biarlah Engkau menaungi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Semua alumni yang Engkau berkati dimanapun saat ini berada mengikuti ibadah ini. Tuhan yang membuat kami dapat beribadah seperti ini. Dari berbagai belahan bumi. Baik saudaraku tadi saya lihat Togi Sinaga yang dari Riyadh, Arab. Demikian juga barusan anakmu Lukas sedang mengambil studi master di Swedia. Dan saudara-saudara kami yang di Indonesia, yang di Jawa, dari Papua, dari Sulawesi, dari Sumatera, mungkin juga dari Kalimantan, dari berbagai belahan. Tuhan terima kasih. Kami mau belajar dari firman-Mu, bagaimana kami dalam hidup ini fokus kepada Yesus. Sekiranya kami melimpah dengan berkat, kami tidak fokus kepada berkat. Sekiranya kami mengalami berbagai macam masalah, kesulitan, sakit penyakit, penderitaan, kami tidak fokus kepada penderitaan. Karena hanya kepada Tuhan Yesus kami harus memandang. Kami hidup untuk Tuhan. Kami mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati kami milik Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa menikmati hidup kami bagaimanapun bentuknya. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Sekali lagi kami mohon, kami sehati berdoa. Bila ada roh-roh jahat bermaksud mengganggu, mencuri perhatian kami, mengganggu alat-alat yang kami gunakan. Demi nama Tuhan Yesus kami usir jauh-jauh. Kami perintahkan meninggalkan tempat kami, tempat anak-anak-Mu. Bapa di surga perintahkan malaikat-malaikat surgawi bersama kami berpesta rohani. Berkat yang di Zoom, mohon berkat-Mu juga bagi yang mendengarkan melalui live streaming. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita diambil dari Ibrani pasal 12. Focus on Jesus. Ya, kita akan membaca Ibrani pasal 12 ini. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kadang-kadang macet ya, tapi nggak apa-apa. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya,
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus kamu diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang atau anak-anak haram. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok. Tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian firman Tuhan. Wah, kalau kita baca firman Tuhan ini sangat sedih ya, saudara sekalian ya. Sangat sedih. Bagaimana dikatakan ketika hak kesulungan digadaikan hanya dengan satu piring makanan, maka ketika dia ingin menikmati kembali hak kesulungan itu, maka dikatakan dia tidak mendapatkannya. Sekalipun dia sudah berjerih, menangis, mencucurkan air mata. Begitulah juga saudaraku sekalian. Kita harus hidup fokus on Jesus. Saya ini mungkin alumnus paling lama dari semua kita ya yang hadir di Zoom ini.
Ya, karena saya ya masuk tahun 75 kan, masuk UI. Mungkin kalian ada yang belum lahir ya. Nah, jadi saya bersyukur sekarang saya ini, saudara-saudaraku, asli binaan Perkantas. Benar nggak, Kak Lusa? Kak Lusa, benar nggak? Iya, Ma. Iya kan? Saya ini asli binaan Perkantas. Saya bukan nebeng di tengah jalan. Enggak, saya asli binaan Perkantas. Puji Tuhan itu. Bung Yanto ketawa dia di Papua dia. Asli binaan Perkantas. Jadi kalau ada yang mau nanya, alumni binaan Perkantas kayak siapa sih? Ya, salah satunya kayak Bang Sagala lah. Makanya kalian doakan supaya hidup abang kalian ini happy ending. Nih. Kalau malam ini dipanggil Tuhan sih pasti happy ending. Ya misalnya. Ya nggak, betul nggak Bang Eli? Terima kasih Bang Eli ini mitra saya ini Bang Eli ini. Tahun berapa Bang Eli saya minta datang dari Medan Bang Eli? 93. 93. Ya. Iya, sama keluarga ya Bang Eli ya. Berarti 22 tahun lalu ya? Ya. Nah, dan saya bersyukur atas berkat dukungan banyak orang. Salah satunya mitraku yang setia, Pendeta El Yunus Gula, yang sudah mengenal saya sejak dia masih mahasiswa di Darmagung. Sampai sekarang. Dia bisa menjadi saksi hidup bagaimana kehidupan seorang alumni binaan Perkantas. Nah, apa rahasianya Bang? Saya akan jawab. Focus on Jesus. Makanya tema ini, kalau nggak salah yang ngusulin saya ya, Kak Luce ya, Bang Eli. Betul ya? Iya, jadi sebenarnya malam ini Bapak Ibu dan Pendeta setia Enrico Marpaung dari Kepulauan Mentawai. Pendeta Enrico dari pulau apa Pak? Siberut atau Sipora Pak? Pelayanan di Siberut. Oh, tinggalnya di Pulau Siberut? Pelayanan. Oh, pelayanan. Kalau tinggal? Di Tuapejan. Kan ada 3, Pagai, Sipora, dan Siberut. Di mana? Di Kakap, Siberut, dan Sipora. Jadi Bapak di pulau apa? Pelayanan di Siberut, tinggal di Sipora. Oh. Saya tadi dikirimin Pendeta Marpaung ini, kapal lagi berlayar dari mana itu Pak? Dari Sipora ke Siberut. Berapa jam Pak? 2 jam. 2 jam. Jadi nanti ini Ibu Yunike ini dia udah pengen banget menginjil ke Mentawai ini. Ini ada orangnya ini. Jadi diatur aja Pak ya. Baik, kalau Bang. bisa langsung 3 pulau Pak ya. Wow. Kalau 3 pulau berapa lama kira-kira? Seminggu bisa nggak Pak? Lebih ya Bang, harus paling tidak 2 minggu. 2 minggu. Nah ini Ibu Sagala udah dengar nih. Soalnya tadi saya bilang kira-kira 2 minggu. Karena Ibu Sagala ini memang jiwa misinya Pendeta Marpaung dahsyat ini Ibu Sagala ini. Amin. Jadi biar Bapak tahu dan teman-teman alumni tahu, saya sedikit bernostalgia. Sebenarnya Kak Yunike ini maunya dia jadi misionari dia. Kayak siapa itu? Mother Teresa.
Itu adalah yang dikaguminya. Jadi sebenarnya saya merusak visi dia itu. Jadi misionari. Akhirnya saya bilang sama dia, belum tentu Tuhan mau kamu jadi misionari. Mungkin maksud Tuhan supaya kau mencintai pekerjaan suami yang menginjil kemana-mana. Jadi meskipun kamu ditinggalkan mungkin berbulan-bulan, kamu bersyukur karena jiwamu ada dalam pelayanan. Nah begitu dia lihat tadi Pak Pendeta Marpaung, itu bapak yang keluar dari teluk-teluk, lalu kemudian masuk ke laut lepas, langsung dia bilang, Pak, kita harus pergi Pak. Lalu saya berkata, kemana? Kita keliling semua pulau memberitakan kabar baik. Saya berkata minimal 2 minggu. Ah, lama banget itu, katanya. Jadi istriku tersayang, kau udah dengar langsung ya. Nah, jadi soal waktunya, Pendeta Marpaung diatur saja. Ya, apakah bulan Juli, Agustus, September, semua biaya nanti kami bawa dari Jakarta. Kami atur ya Pak ya. Boleh kita adakan pembinaan untuk hamba-hamba Tuhan. Boleh memberitakan kabar baik. Nah jadi saudaraku sekalian, kembali ke laptop. Kami adalah asli binaan Perkantas. Kak Yunike asli binaan Perkantas. Saya asli binaan Perkantas. Jadi saya sesudah bertobat di tingkat 2, langsung dibina sama Kak Sakyus Indrawan, Dr. Sakyus Indrawan yang sekarang di New Zealand. Lalu Kak Yunike setelah bertobat melalui satu Bible Camp UI, KKR-nya Profesor Stanley Heath, langsung dibina dalam KTB juga oleh Kak siapa itu namanya yang sudah meninggal? Siapa namanya mah? Sudah meninggal itu. Tea Ratna Kumala. Ya. Ratna Kumala itu salah satu pejabat Indosat sebelumnya. Jadi kami mau berbagi kepada teman-temanku. Ada saya lihat ini Raulina ini semangat dia mendengarkan. Itu anak nomor berapa itu Raulina? Nomor 1 dan terakhir, hanya Nomor 1 dan terakhir, puji Tuhan. Nah cucu kami udah sebesar itu Raulina. Iya Bang. Nah jadi puji Tuhan. Jadi betapa bahagianya fokus on Jesus. Ya sorry ya Bang Eli ya. Saya ange-angein kamu ya, belum punya cucu kamu. Tapi sabar. Saya doakan kok supaya Bang Eli juga dapat mantu dari si Kiel segera. Lalu setahun kemudian dapat cucu. Lalu kita sama-sama jalan-jalan ke puncak bersama cucu. Ya, kalau sama anak-anak kan udah pernah kita. Nah paling enak kita rencanakan Bang Eli. Jalan-jalan bersama cucu. Lalu kita bagi di Facebook. Lalu kita bilang beginilah alumni binaan Perkantas yang fokus kepada Yesus. Nah tema fokus tentu semua kita tahu betapa penting bukan? Sangat penting. Karena apa? Coba aja kalau kita paling gampang itu kalau kita membidik. Kalau kita panahan. Maka yang paling penting itu adalah apa? Fokus. Kalau kita memanah, kita nggak fokus, susah kita. Nggak bisa. Makanya Bapak Ibu harus fokus. Udah fokus pun, belum tentu kena sasaran. Oh iya. Bang Lukas, di Swedia kau. Tahu nggak kau, salah satu yang membuat orang gagal studi di luar negeri, tahu nggak kenapa Lukas? Stres. Karena nggak fokus. Waktu saya studi di Singapura, beberapa teman yang gagal bukan karena nggak pinter, nggak fokus. Maklum, Bang Lukas,
Di luar negeri itu kan enak, Bang. Semua enak. Apalagi kalau kami hamba-hamba Tuhan yang udah ada kesempatan melayani, amplopnya tebal-tebal, lalu dihitung-hitung, pulang ke Indonesia juga belum tentu dapat segini. Maka ada orang makin lama lulusnya makin bagus dia. Tapi akhirnya drop out. Nah itu yang kasihan kan. Fokus. Nah sebenarnya Yesus pun fokus bukan? Yohanes 4:34. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Fokus itu. Rasul Paulus gimana? Sama. Fokus dia. Dia berkata dalam satu suratnya Kisah Rasul, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Yaitu apa? Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Fokus dia. Makanya kepada anak rohani Timotius dia mengatakan apa? Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Aku telah mempertandingkan pertandingan yang baik. Wow, luar biasa itu. Nah terus terang aja, saya memperhatikan beberapa alumni kita yang gagal karena nggak fokus. Beberapa waktu yang lalu kami ngomong-ngomong sama Bang Elin, ya kami sedih. Ada keluarga sudah diberkati, hidup melimpah, tapi karena nggak fokus, akibatnya apa? Dalam kenikmatan, dia lupa. Akhirnya dia melakukan dosa. Makin jauh tenggelam dalam dosa. Akibatnya apa? Maka gagal. Nah berarti kenikmatan juga bisa membuat orang gagal. Kalau tidak fokus kepada Tuhan. Tapi bisa juga penderitaan. Ada orang yang tadinya tekun. Mulai dari mahasiswa aktivis. Setelah lulus dia masih ikut. Tetapi karena ya dalam tanda kutip nasibnya tidak sebaik teman-temannya. Akhirnya udahlah. Gak mau lagi persekutuan. Orang lain nggak persekutuan kok. Bagus, lancar. Lancar jodohnya, lancar kerjanya. Jadi baik penderitaan atau kemakmuran, berkat, bisa juga ternyata membuat orang gagal. Apabila dia tidak fokus kepada Yesus. Makanya tema ini muncul. Nah kalau kita bicara fokus kepada Yesus, mari kita ingat satu kata penting, taat. Nah kalau kita bicara taat, maka apa? Baik fokus, baik taat ada dua sisinya. Satu sisi adalah sisi positif, satu sisi adalah sisi negatif. Apa maksud saya? Seringkali kita menganggap kalau kita sudah fokus itu, maka jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Negatif. Atau kalau kita berkata, Lukas itu adalah alumni yang taat, maka di Swedia, dia tidak berjudi, dia tidak ke kasino, dia tidak ke pelacuran, dia tidak ke mabok-mabokan. Seringkali itu. Tetapi kalau kita bicara fokus, maka kita harus melihat both sides. Positive sides and negative sides. Sebenarnya hukum Taurat yang ke-10 itu juga begitu kok. Ada unsur negatifnya. Ada unsur positifnya. Unsur positifnya apa? Supaya kita menghormati orang tua kita misalnya.
supaya kita beribadah, menghormati Allah dengan beribadah di hari Sabat. Tetapi sisi negatifnya ada juga. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, kita hanya melakukan yang negatif. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak menzina, tapi kita tidak beribadah sungguh-sungguh, kita tidak menghormati Allah sungguh-sungguh, kita tidak melayani Dia sungguh-sungguh. Ya itu nggak benar, nggak fokus namanya itu, nggak taat namanya itu. Makanya kalau kita lihat firman Tuhan tadi, maka Dia mengajar kita. Saya angkat firman Tuhan tadi. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Inilah dasar dari tindakan itu. Apa dasarnya? Bangsa Gala, kita punya banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, jangan lupa rekan-rekan alumni, di Palestina sana hampir sepanjang tahun itu awan. Mungkin rekan-rekan alumni sudah pernah ke sana ya. Kalau belum, nanti kalau sudah selesai masa COVID boleh diatur itu. Kita alumni sama-sama ke Palestina ya. Kak Luce diatur ya Kak Luce ya. Kita sama-sama ke Palestina sesudah COVID kita rayakan ya. Bagaimana masa normal. Nah, karena kita punya banyak saksi, maka kita harus fokus. Apa itu? Hal yang negatif harus dihindarkan. Harus ditanggalkan. Maka dikatakan begini. Saya bikin alur kalimat. Yang ini namanya sentence flow. Supaya mudah dipahami. Jadi sambungannya di atas mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Nah, apa maksudnya beban di sini? Semua penghalang, semua perintang. Apa saja yang membuat rekan-rekan alumni maju pesat, melejit dalam imanmu, pelayananmu, keluargamu, karirmu, tanggalkan. Belum tentu itu dosa, belum tentu. Tapi dia menghalangi. Misalnya hobimu yang menghalangi. Misalnya kebiasaan-kebiasaanmu yang menghalangi. Tapi ada juga dosa. Maka dikatakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban yang menghalangi atau penghalang. Dan dosa yang begitu merintangi. Nah ini dia. Inilah yang negatif. Dan mohon perhatikan yang saya garis merlahi, yang begitu merintangi. Kenapa demikian? Jadi dosa itu macam-macam. Ada dosa yang begitu efektif merintangi kemajuanmu, merintangi keefektifanmu. Ada dosa, ada tingkat-tingkat dosa itu berarti. Karena ini digunakan bukan hanya dosa, tapi dosa yang begitu merintangi. Misalnya kalau kita berdosa, mencubit teman, atau dosa melupakan janji kepada teman, mungkin dampaknya nggak terlalu besar. Tapi kalau kita berdosa, misalnya berselingkuh, berzina, maka itu bisa langsung begitu merusak, begitu merintangi. Nah, mari rekan-rekan alumni, sekarang atau nanti sesudah ibadah, tolong dioret-oret. Kira-kira apa sih yang menghalangi saya maju? Ada rekan alumni yang menghalangi dia maju itu apa? Mungkin Kak Luce bingung ya. Ini true story nih. Yang menghalangi dia maju adalah gaya hidupnya. Fashionnya, fashion yang namanya ya. Jadi untuk gaya hidup fashionnya itu,
dia harus mengeluarkan banyak dana. Ketika penghasilannya normal, bagus, bisa. Tetapi ketika di masa paceklik ini, pandemik ini, penghasilannya tidak senormal dulu, maka dia seperti gantung leher sekarang. Karena apa? Rupanya dia sempat meminjam dana termasuk tinggi. Tapi karena gajinya sekitar 40 juta satu bulan, dia menghitung-hitung dia bisa mencicil tiap bulan 20 juta. Dan dia berani melakukan pinjaman itu. Tetapi ketika masa pandemi COVID, perusahaannya harus mengurangi karyawan, termasuk dia. Maka dia mengalami masalah yang besar. Itu contoh, satu contoh. Kita harus menanggalkan semua penghalang. Termasuk kesukaan yang ya belum tentu dosa, tapi menghalang. Tapi mari kita daftarkan juga dosa apa yang ada dalam diri kita yang bisa merintang. Saya dan Bang Eli tahu beberapa rekan alumni jatuh dalam dosa seksual. Dan puji Tuhan, kita bisa menolong mereka untuk keluar. Tetapi ada juga alumni yang melarikan diri. Nah, itu hal negatif. Nah, hal positif dikatakan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya garis bawahi berlomba. Jadi kita nggak cukup harus hanya meninggalkan dosa-dosa atau kebiasaan negatif dan tidak melakukan positif. Nggak maju. Coba kita bayangkan ya. Kita sudah oret-oret tadi apa yang merintangi kita. Misalnya hobi pakaian mahal. Hobi harus makan di restoran. Hobi harus keluar negeri. Hobi minjam. Nah, setelah kita coret itu, lalu kemudian apa dosa kita? Berjudi, mabok, dan semua kita coret. Tapi kita nggak melakukan ini, apa yang terjadi? Nothing happen. Berlomba. Ya, tapi bukan hanya berlomba. Dikatakan tekun. Artinya apa? Pelihara stamina. Alumni junior berlomba. Alumni media berlomba. Alumni senior. Kalau senior berapa tahun ke atas di kita Kak Lusa? Di atas 10 tahun ya? Di atas Nah. 11. Sekalipun kita udah alumni senior, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi kita harus berlomba terus. Saya bersyukur banyak orang berkata kepada saya, Abang melayani sejak muda sampai sekarang sama aja katanya. Apanya yang sama? Dulu saya bisa 8 kali, 9 kali khotbah satu hari. Sekarang 3-4 kali udah soak, saya bilang gitu. Dia berkata semangatnya bang. Oke, terima kasih. Harus berlomba dengan tekun. Bahwa kekuatannya berkurang boleh. Tetapi semangatnya, cintanya kepada Tuhan harus terus. Demikian juga Bang Lukas. Ini udah tahun keberapa, lalu berapa lama programnya. Lakukan tetap the best. Jangan istilahnya karena nila setitik rusak susu sebelanga. Atau pepatah Batak, karena kurang satu irisan lagi, maka kurang satu belanga. Ya, jangan.
Do the best until the end. Dan dikatakan perlombaan itu diwajibkan bagi kita. Artinya apa? Bukan perlombaan yang asal-asalan, bukan. Memang sudah ditandai buat kita. Lakukan ini, lakukan ini. Orang yang belajar seperti Bang Lukas, ada kewajibannya. Orang bekerja seperti Bang Togi Sinaga, ada kewajibannya. Nah, semua itu harus dilakukan dengan stamina berlomba dan tekun. Nah, gimana caranya, Bang? Nah, inilah caranya. Ada teladan yang dikasih kepada kita Tuhan Yesus. Boleh Kak Lusa baca ini? Marilah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? 1, yang memimpin kita dalam iman. 2, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Itu dia, puji Tuhan. Setelah dikatakan, tanggalkan dan tinggalkan penghalang. Tanggalkan, singkirkan dosa-dosa. Berlomba dengan tekun. Maka ini, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itulah tema kita. Fokus kepada Yesus. Mengapa Yesus? Karena Yesus memimpin kita dalam iman. Yang kedua, mengapa Yesus? Karena Yesus menyempurnakan iman kita. Jadi tolong diingat, Kak Lusa, Kak Lydia, Kak Mei, kita alumni tidak hanya diminta beriman, tetapi iman terus bertumbuh, makin sempurna. Dan itu nampak buahnya. Misalnya dulu, karena kita beriman, persembahan kita komitmen kepada Tuhan 20.000. Makin lama 50.000. Makin lama 100.000. Makin lama 1 juta. Makin lama begitu. Saya bersyukur ada seorang alumni, dia berkata begini, Bang, bukti iman saya kepada Tuhan dan cinta saya kepada Tuhan secara konkret, maka setiap kali persembahan, saya tidak pernah mengambil uang jumlah paling kecil atau lebih kecil di kantong saya. Tapi saya selalu memberikan ke kantong persembahan lembar paling besar. Kalau di kantongnya 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, dia kasih yang 50.000. Kalau di kantongnya 100.000, 50.000, 20.000, dia kasih 100.000. Kalau di kantongnya $100, 100.000, dia kasih $100. Itu alumni kita, Kak Lusa, itu true story. Saya dengar itu di GKBJ. Waktu saya khotbah. Jadi harus makin sempurna. Nah, kalau kita bicara iman makin sempurna, setelah fokus kepada Yesus, saya teringat kisah rasul-rasul. Kisah para rasul. Maksudnya bukan kitabnya, tapi peristiwanya. Bisa tolong dibaca sama Kak Lusa lagi ini? Tolong dibaca. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun rendalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Itu dia. Nah Kak Luse, kalau saya tanya sekarang, ini yang mengalami masalah ini siapa? Murid-murid. Rasul kan? Iya. Jadi selevel rasul pun bisa begini kan? Iya. Bisa lihat enggak? Kenapa dia tadinya bisa berjalan di atas air? Kenapa? Kita diskusi sedikit. Karena dia minta kan kepada Tuhan, terus Tuhan bilang, "Iya, datanglah." Dia percaya kan? Iya. Karena Tuhan berkata di sini kan, "Tenanglah, aku ini jangan takut." Lalu Petrus mengamini firman Tuhan itu. Maka dia berdoa, "Tuhan, apabila kau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi bukan nekat ya, bukan jalan sendiri ya. Lalu Tuhan berkata apa? Datanglah. Ayat 29 kan. Nah dia amini juga itu. Dia aminkan. Dia fokus on Jesus. Dalam hal ini fokus on His word. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah ketika fokus, dia bisa berjalan di atas air. Mujizat terjadi. Bagaimana caranya? Ya kita nggak tahu. Itu rekayasa Tuhan lah katakan begitu kan. Allah Maha Kuasa, apa yang tidak bisa dia lakukan. Nah tapi perhatikan, boleh baca sekali lagi ayat 30 Kak Luse. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Nah sekarang gini, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Pertanyaan saya, dia masih fokus nggak dengan Yesus? Sama angin ya. Iya. Udah nggak fokus. Dia fokusnya kemana? Ke angin, ke masalah, kepada problem. Padahal Lukas, saya tanya sekarang. Waktu dia berjalan tadi di atas air itu, anginnya kira-kira ada nggak? Hidupkan mic-nya Lukas. Ada. Ada kan? Jadi apa bedanya dong? Ketika dia bisa berjalan di atas air, angin datang, badai datang, tapi dia bisa jalan. Tetapi sekarang sama, anginnya sama, badainya sama. Kenapa dia tenggelam? Fokusnya berubah. Nah itu dia. Terima kasih Lukas. Fokusnya berubah. Tidak sedikit orang begitu Lukas. Ketika fokusnya tetap, dia menikmati kuasa berkat Tuhan berlimpah. Tetapi ketika fokusnya berubah, aduh suka sekali saya istilahmu yang kau berikan tuh, fokusnya berubah. Janganlah berubah. Tapi puji Tuhan Lukas, ketika dia tenggelam karena fokusnya berubah, apa yang dilakukannya? Dia refokuskan. Tuhan tolong aku. Nah coba, sekiranya Luse, dia nggak berteriak minta tolong, sebagai ahli nelayan di Galilea, dia berupaya sendiri bangkit. Kira-kira apa yang terjadi Luse?
Ya mungkin dia bisa berenang pasti kan. Tapi karena dia melihat itu sangat kuat mungkin jadi dia merasa nggak sanggup lagi berenang mungkin. Iya, biar juga pintar berenang di tengah danau, kencang, badai topan, berenang apa? Emangnya ikan paus apa? Ya saya pikir sih dugaan saya udah mati dia, udah nggak ada lagi sekarang. Nah tidak sedikit alumni begitu Lukas. Sudah ada masalah karena fokus berubah. Bukannya datang sama Tuhan. Masalah pekerjaan. Masalah pelayanan. Masalah keluarga. Masalah suami istri. Ketika fokus berubah bukan lagi kepada Tuhan. Saat teduh longgar. Ibadah longgar. Maka hubungan suami istri berkurang. Hubungan orang tua anak melemah. Akhirnya timbul berbagai masalah. Bukannya datang sama Tuhan. Mencoba mengatasi sendiri. Makin jauh tenggelam. Nah mari kita fokus. Tuhan tolong aku. Ayat 31 dulu saya baca. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Itu dia. Harus begitu. Nah sekarang kita lihat sekarang. Ini hal yang kedua kita pelajari. Teladan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau membangun fokus kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ini dia. Ikuti teladan Tuhan Yesus. Boleh Lukas baca lagi. Ini ayat-ayatnya semua dikutip ini. Pakai alur. Jadi ini langkah ketiga harus kita lakukan. Tadi di atas sudah ada 2 kan. Nah ini yang ketiga ini. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Yang keempat. 4. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang kelima. Yang sekarang duduk di sebelah kanan. Iya, satu-satu. Jadi mari kita lihat. Teladan Tuhan Yesus itu apa? Dia berkata, Yesus mengalami masalah, ya. Kehinaan, ya. Penderitaan, ya. Tetapi dia abaikan semua. Dia tekun. Jadi kalau kita mengalami masalah, pandanglah Yesus. Itu tadi nyanyi kita kan ya. Kak Lucia ya. Pandanglah pada Yesus. Nah kalau kita menderita, penderitaan saudara tidak pernah sebesar diderita yang apa namanya dibandingkan Tuhan Yesus. Kak Lucia, saya yang berjuang ini kan orang berkata, abang capek, abang lelah, abang dimaki, abang difitnah. Saya bilang, baru difitnah. Belum berdarah-darah. Tuhan Yesus berdarah-darah. Tuhan Yesus disalibkan. Nah kalau hadir fitnah, langsung berubah. Gak berani ngomong yang benar. Berhenti kau dari hamba Tuhan kau. Nah, itu dia. Mengabaikan. Nah, apa yang terjadi Lukas? Setelah dia mengikuti teladan Yesus, maka ada sukacita. Penderitaan berubah jadi sukacita. Puji Tuhan. Yang kelima dikatakan, sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya apa? Barang siapa setia, tidak mungkin tidak menuai akibat kesetiaan. Kalian perhatikan, tidak sedikit alumni yang setia, taat, akhirnya kalian lihat buah hidupnya. Akhirnya kalian lihat anak-anaknya. Akhirnya kalian lihat cucu-cucunya. Pasti diberkati Tuhan. Inilah dia, duduk di sebelah kanan Allah, ditinggikan. Lukas, sejak perjanjian lama prinsipnya begitu kok. Allah berkata apa? Barang siapa menghormati aku, akan kuhormati. Tapi barang siapa menghina aku, akan kuhukum, kurendahkan. Dan dikatakan itu kepada anak-anak Imam Eli. Bukan Eli Yunus ya. Imam Eli perjanjian lama. Lalu ayat 3, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Supaya jangan kau menjadi lemah. Jadi kenapa kita fokus on Jesus? Karena penderitaan kita tidak ada bandingnya dibandingkan Yesus. Maka kita akan diilhami terus
kita tidak akan putus asa. Nah, Lukas tolong baca tantangan. Ini tantangan penulis kitab Ibrani ayat 4. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, ini maksudnya apa ini Lukas? Ini maksudnya Yesus waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bergumul, berdarah-darah. Ini ayatnya nih. Tolong Lukas. Bentar. Ini ayatnya. Dia sangat Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, jadi Tuhan Yesus bergumul kah? Bergumul. Jangan pernah rekan-rekan alumni anggap remeh. Karena Yesus itu adalah Allah, dia tidak merasakan penderitaan. Jangan. Karena apa? Yohanes 1:14 berkata, dia benar-benar menjadi manusia sejati dalam rupa budak. Filipi 2. Maka semua penderitaan, perasaan, emosi, jasmani, itu dideritanya benar-benar. Dan kalau Lukas mempelajari tafsiran para dokter, kalau orang lagi mengalami stres, makin stres makin memuncak, maka apa yang terjadi? Pembuluh keringatnya itu makin mengembang, sehingga keluar pori-porinya itu keringat-keringat jagung. Tapi rupanya pembuluh darah juga ikut mengembang, sehingga dia ada batas maksimum, maka pecah. Maka keluarlah keringat campur darah. Itu namanya bloody sweat, keringat darah. Tuhan Yesus mengalami itu. Puji Tuhan. Rekan alumni, sejauh mana penderitaanmu? Apa pernah engkau mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus seberat? Saya berkata, gak ada 1/1000-nya yang kualami. Jadi jangan ada rekan-rekan alumni terlalu kasihan sama bangsa Galat. Karena dimaki-maki orang. Karena berusaha baik, ya, hadir di YouTube semata-mata ingin menolong jemaat yang sudah dikacaukan oleh pengajar-pengajar bidat. Setelah diajar, ditegur, bukannya berubah, memaki-maki balik. Kasihan abangku katanya. Ibrani 12 ayat 5. Tolong Kak Lusa, tantangan ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Nah itu dulu. Jadi berarti hidup kita ini bukannya berjalan begitu saja. Ada didikan, ada disiplin. Nah disiplin itu jangan anggap enteng. Jangan putus asa. Jadi 2 hal harus dihindari. Anggap enteng, dianggap ringan, tapi terlalu berat, putus asa. Jangan. Karena apa? Alasannya ayat 6. Karena Tuhan menghajar atau mendisiplin orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah atau panis orang yang diakuinya sebagai anak. Iya. Sengaja saya kasih padanannya. Menghajar di sini adalah mendisiplin. Menyesah di sini adalah menghukum. Nah kalau kita anak, maka akan ada disiplin. Kalau kita tentu tidak disiplin. Maka akan ada punishment, hukuman. Kalau kita perlu dihukum. Jadi Tuhan itu nggak kurang kerjaan. Kita udah didisiplin, malah didisiplin lagi. Kita tidak ada masalah, lalu dihukum. Bukan begitu. Jadi apapun yang kau alami rekan-rekan alumni, yang menurutmu kau baik, kau benar, tapi kau mengalami masalah, lebih bagus datang sama Tuhan. Karena apa? Tidak sedikit orang merasa dirinya baik dan benar, tapi menurut firman Tuhan, atau enggak usah menurut firman Tuhan, padahal kita sendiri tahu dia salah besar. Nah pelajaran dari ayah jasmani, ya, jadi Allah di sorga adalah Bapa sorgawi. Tapi kita juga punya Bapa duniawi, Bapa jasmani. Boleh tolong Lukas, jika kamu harus menanggung ganjaran,
Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, logis sekali bukan? Logis. Nah, kalau kita membaca ini, mari kita terhibur. Oh, aku lagi dididik, lagi didisiplin. Lalu ayat 8, Lukas. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, apa mau begitu? Mau berdosa, mau nggak disiplin, mau cuek bebek, mau nggak peduli pekerjaan Tuhan, nggak peduli ibadah, semua nggak dilakukan dan Tuhan biarkan. Enggak, tentu enggak. Satu kali saya melanggar lalu lintas, Kak Lukas, di depan UKI, saya langsung ditangkap. Padahal, tahu nggak Lukas, itu sering banget mobil melakukan yang kulakukan. Justru saya mengikuti mobil di depan. Kenapa saya ditangkap? Mobil itu nggak ditangkap. Saya protes kan Lukas. Tapi seperti waktu saya protes, sepertinya Tuhan bicara melalui hati nurani saya. Kamu anakku, kau hambaku. Kau nggak boleh melakukan yang salah. Seperti orang lain lakukan. Wow. Mulai saat itu saya lebih hati-hati. Dididik, nggak masa bodoh. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya. Kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, tolong Kak Lusa baca ini. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, dia maksudnya siapa? Bapa Sorgawi kan? Bapa Sorgawi menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Luar biasa ya. Jadi Lukas, Kak Lusa, semua rekan-rekan alumni, Tuhan mau kita berambil bagian dalam kekudusan Allah. Jangan alumni makin tua makin najis. Sekali lagi. Alumni perkantas. Jangan makin tua makin najis. Bertobat kamu. Kamu mesti hati nurani makin bersih. Bagaimana kamu memperlakukan istri. Bagaimana memperlakukan suami. Bagaimana memperlakukan anak. Bagaimana bertanggung jawab dengan bos. Bagaimana bertanggung jawab dengan waktu-waktu yang ada. Bukan hanya di mata bos kita disiplin. Karena kita punya bos sorgawi. Nah, kepekaan rohani harus terjadi. Laporan-laporan keuangan harus jujur sampai ke rupiahnya. Karena apa? Bukan sok suci. Tapi karena kita harus mengambil bagian. We share His holiness. Nah, respons kepada didikan pada umumnya. Tolong Kak Lukas. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Iya dong, sering-sering kan begitu kan? Tapi begitu pun kita maju terus. Karena apa? Silakan. Kemudian? Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Makanya terus saja jalan. Fokus on Jesus. Kalau sekarang kelihatan sakit, kelihatan berat, kelihatan pahit, mungkin lagi dididik, lagi didisiplin, lagi dipersiapkan untuk sebuah pekerjaan besar. Begitulah juga Musa. Musa ketika 40 tahun di padang gurun menggembalakan domba-domba binatang. Kalau dia ngedumel, kalau dia protes, maka apa yang terjadi? Tapi ternyata di balik semua itu Allah sedang mendidik dia karena dia akan membawa bangsa Israel yang seperti binatang, tegar tengkuk, harus menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Dan pengalaman 40 tahun menjadi modal penting bagi Musa. Puji Tuhan. Lukas. Perintah penerapan. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Nah,
Kalau kita fokus on Jesus, Lukas, semua teman-teman alumni yang di Zoom maupun yang mendengar melalui live streaming, maka apakah hidupmu lagi lancar? Fokus terus kepada Yesus. Kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, luruskan jalan bagi kaki. Sehingga yang terpelocot, jangan terpeleset tapi sembuh. Apakah hidupmu susah, sulit, menderita? Ingat, Yesus menjadi inspirasimu. Ingat menjadi teladanmu. Karena apa? Dia sendiri mengabaikan itu. Ketika dia abaikan itu, derita berubah jadi sukacita. Ketika dia mengabaikan itu, maka dia ditinggikan setinggi-tingginya. Maka biarlah Yesus terus menyempurnakan imanmu, makin bulan, makin tahun. Dengan tetap fokus kepada Yesus. Satu orang alumnus kita, dia sangat mencintai Tuhan. Dan dalam hal-hal praktis, saat teduh, melayani, dia nggak pernah ambil dalih untuk tidak terlibat. Karirnya naik, terus naik, terus naik. Sampai suatu ketika dia bilang sama saya, Bang Mangapul, saya iri melihat kamu. Kamu enak banget melayani pagi, siang, malam. Tapi saya mesti curi-curi waktu nih dari karir saya karena kerja di sekuler. Lalu saya berkata, udahlah kalau setiga 23 aja. Apapun juga kau perbuat dengan segenap hatimu seperti Tuhan. Tidak ada masalah. Dia berkata, betul juga sih. Tapi saya sangat rindu melayani Tuhan. Jabatannya naik terus, naik terus, naik terus. Tetapi begitu pun dia tetap fokus dengan Yesus. Setia kepada Yesus. Sehingga saya teringat kalimat Yesus. Barang siapa setia dalam perkara kecil, akan setia dalam perkara besar. Akan dipercayakan hal-hal yang sangat besar. Kiranya semua rekan-rekan alumni yang mendengar firman Tuhan ini dikuatkan, dibangunkan. Saya tidak tahu masalahmu bagaimana. Apakah kau sedang didisiplin? Apakah hidupmu di masa pandemi COVID lagi bermasalah? Ataukah terus berlimpah-limpah? Fokuslah kepada Yesus. Jangan hanya sekarang. Berlomba dan tekun. Sekali lagi, apa yang saya khotbahkan sebenarnya sharing firman. Tapi itulah yang kami alami secara nyata. Bersama istriku Yunike tersayang. Karena itu saya sudah membagikan ini. Saya ingin Kak Yunike menutup dalam doa. Supaya adik-adik kita, rekan-rekan kita semua sungguh-sungguh mengalami sukacita berkelimpahan. Berkat sebagaimana sudah Tuhan kerjakan kepada kita. Apakah Kak Yunike lagi online? Atau kasih anjingnya makan? Ayo, udah selesai, udah amin. Udah amin. Udah amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengajari kami untuk fokus kepada Tuhan Yesus yang telah melakukan segala hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan demi umat-Mu, demi manusia. Dan Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami ketika kami sedang menjalani kehidupan ini dengan Tuhan Yesus menjadi teladan kami. Kami pun tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami menjalaninya bersama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kami adalah menatap kepada Kristus. Berpegang tangan kepada tangan Tuhan Yesus yang kuat. Sehingga hidup kami ini
entah kami sebagai hamba Tuhan full time ataupun sebagai hamba Tuhan di bidang kami masing-masing, atau apa saja yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan dengan kami berjalan sama Tuhan, kami boleh melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, setiap anak-anak-Mu yang dengan kehidupan mereka masing-masing dalam keluarga mereka, suami istri dan anak-anak ataupun yang single, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang sedang studi, mungkin studi S2 atau S3, kami serahkan mereka kepadamu ya Tuhan, supaya mereka juga boleh melakukan yang terbaik dan kelak juga boleh mengambil bagian dalam pekerjaan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan, untuk mereka boleh berkat bagi bangsa ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa supaya setiap kami dalam fokus kami kepada Kristus, kami dibawa kepada kekudusan Tuhan yang makin hari makin bertumbuh di dalam kekudusan dan tidak terus-menerus berjatuh bangun di dalam dosa, tetapi kami semua bertumbuh ke arah Kristus yang memang adalah buah sulung itu, yang menjadi Tuhan kami dan teladan kami di dalam iman. Bapa, kami mungkin kadang-kadang ada berbagai macam hal yang membuat kami kurang fokus. Entah karena kami ingin berpusat kepada diri kami sendiri, entah kami mungkin pusat kepada hal-hal yang lain. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang paling tahu hati kami. Kadang-kadang itu begitu samar. Dan tiba-tiba itu telah menyelewengkan kami daripada fokus kepada Kristus itu. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika dalam kelemahan kami pun, Engkau menegur kami dan memimpin kami untuk kami kembali. Hanya punya satu ambisi, memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Entah bagian apapun itu yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Biarlah berkat-Mu Tuhan atas kami dan seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the
menyampaikan penutup serta doa berkat, kami persilakan kepada Bang Eli. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada malam ini atas waktu yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Boleh bersekutu di dalam ibadah virtual bersama dengan alumni yang berada di berbagai tempat malam ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami seharusnya hidup di dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang banyak mengalihkan arah dan fokus hidup kami. Apakah itu kenikmatan hidup? Apakah itu juga ancaman hidup? Atau berbagai kondisi yang Tuhan izinkan kami jalani di dalam kehidupan kami. Tapi malam ini kami bersyukur karena kami boleh mendengar dan menikmati firman-Mu. Menikmati Engkau hadir, menjamah dan melawat kami di tempat dan posisi kami masing-masing. Ketika kami mendengar firman Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami untuk menyapa kami satu persatu, untuk mengerti dan memahami kondisi seperti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami saat ini. Kehidupan kami secara pribadi dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kehidupan kami di dalam hubungan kami dengan orang-orang lain. Apakah kami tetap mewujudkan satu kehidupan yang fokus? Tuhan, kami menyadari bahwa mengungkapkan pernyataan bahwa kami mau fokus hidup memandang kepada Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, bahkan di dalam kebodohan kami, sering sekali kami tidak hidup sesuai dengan kenyataan yang seharusnya. Oleh karena itu pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan, mohon kiranya Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah memanggil kami untuk hidup semakin hari semakin harus bertumbuh, menuju kepada keserupaan dengan Kristus yang telah memberikan teladan bagi kami. Bahkan bukan hanya sekedar memberikan kami teladan, tetapi pribadi yang berkuasa merubah hidup kami, apapun kondisi kami. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati satu kebenaran yang memerdekakan hati dan pikiran kami malam hari ini. Siapapun kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, termasuk juga hamba-Mu dan kami semua yang telah terlibat menyelenggarakan acara ini. Biarlah Tuhan kami semakin hari, semakin sungguh-sungguh menikmati satu jamahan Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami tidak pernah fokus kepada persoalan kami, fokus kepada diri kami, fokus kepada kenikmatan hidup kami, atau fokus kepada ancaman-ancaman yang begitu menakutkan. Tetapi kami boleh belajar kepada Kristus yang menjadikan Dia fokus dalam hidup kami dan menjalani segala sesuatu apapun dalam hidup kami ini hanya oleh karena kami fokus kepada Tuhan, bukan karena kedagingan kami, bukan karena keinginan kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh terus dianugerahkan kepekaan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami dalam sisa hidup kami ke depan. Bapa di surga, berkatilah seluruh komunitas alumni yang menikmati ibadah pada malam hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan mereka, pribadi, keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Bahkan ketika mereka sedang di dalam kondisi sakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menjamah dan Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa khususnya untuk pelayanan hamba-Mu Enrico Marpau yang kami dengarkan tadi sedang mendedikasikan hidupnya untuk melayani umat-Mu di pulau-pulau Mentawai Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati kehidupan hamba-Mu, berkati kehidupan pelayanannya, berkati keluarganya, dan berkati jiwa-jiwa yang dijangkau di sana. Supaya sungguh kuasa Tuhan bekerja di luar kemampuan dan segala keterbatasan yang dialami oleh hamba-Mu. Jika Tuhan berkenan, biarlah keluarga hamba-Mu Pendeta Mangapul Segala juga boleh berkunjung ke sana
sehingga ada satu kesempatan di mana keluarga hamba-Mu ini membagikan kebenaran Injil, baik kepada para hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, maupun juga kepada jemaat dan komunitas dari beberapa pulau di sana yang ada di Mentawai. Bapa di surga, kami serahkan segala persiapan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya di dalam anugerah Tuhan boleh terwujud pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Bapa di surga, kami juga bersyukur malam hari ini kami boleh menyaksikan vokal grup nyanyian pujian dari kedua keluarga alumni kami, keluarga Limbong dan keluarga Tobing. Kami bersyukur untuk anak-anak kami. Tuhan telah menganugerahkan mereka talenta untuk memainkan musik dan juga untuk menyanyikan puji-pujian. Terima kasih untuk keluarga mereka, papa dan mama mereka yang telah mengasuh anak-anak ini. Dan kami berdoa Tuhan terus memberkati keluarga ini, keluarga Limbong dan keluarga Tobing, supaya di dalam kehidupan mereka boleh semakin menikmati kekayaan kasih karunia Tuhan secara khusus. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk berbagai pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh para alumni-alumni kami saat ini. Tuhan yang lebih tahu persoalan yang sedang mereka jalani. Tapi sungguh kami mohon di dalam kesempatan ini, kiranya ini membawa mereka untuk tetap tidak kompromi atas hidup ini. Tetap memandang kepada Yesus. Tetap melihat teladan Kristus. Apakah teladan penderitaannya? Apakah teladan pengorbanannya? Apakah juga itu kuasa yang telah dijanjikan untuk memberikan kami kesanggupan melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melihat itu di tengah-tengah realitas yang coba mengalihkan hati dan pandangan kami dari Kristus yang menjadi tatapan hidup kami, menjadi junjungan hidup kami di dalam perjalanan ziarah kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami malam ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Mangapul segala, yang telah memberitakan firman Tuhan. Kami terus menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan, baik di dalam pelayanan virtual seperti ini, bahkan juga di dalam pelayanan di media sosial yang saat ini sedang gencar-gencarnya. Di dalam segala keberadaannya, dia boleh mengekspresikan kebenaran yang diyakininya, yang telah Engkau nyatakan kepadanya. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan anugerahkan dia hikmat dan Tuhan memberkati dia dari hari ke hari bersama-sama dengan keluarga. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam anugerah Tuhan, Engkau terus menolong dia di dalam mengelola pelayanan, khususnya di STT Trinity, yang malam hari ini juga beberapa orang teman-teman dari sana boleh bergabung untuk bersekutu bersama-sama dengan kami. Kiranya melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, kerajaan Allah semakin disebarluaskan. Segala sesuatu yang diperlukan, biarlah Tuhan yang akan memberikan itu dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan semua permintaan kami kepada Tuhan. Di dalam satu keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa. Bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang mengerti dan menjawab jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Kami telah menyampaikan doa dan permohonan kami kepada-Mu. Terima kasih untuk persekutuan kami malam ini. Terima kasih untuk setiap fasilitas yang boleh kami gunakan berfungsi dengan baik. Dan terima kasih untuk setiap teman-teman yang boleh dicerahkan hidupnya dan didorong terus untuk fokus kepada Yesus. Tuhan, Engkaulah yang mengerjakan hal itu di dalam perjalanan hidup kami di masa yang akan datang. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita telah disapa oleh Tuhan. Kita telah menikmati kesempatan untuk mengekspresikan emosi kita, kerinduan kita melalui puji-pujian kepadanya pada malam hari ini. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini, berkat daripada Allah Tritunggal itu, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, turun atas saudara-saudara sekalian. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bang Eli, kita bisa saat